Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kaca borosilikat akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok ini beranggotakan yang pertama ada Nadia Marta Nursyari, dan saya Noval Akib Abdul Fattah, Bagus Alri, Noval Syah. Materi yang akan kami jelaskan yang pertama ada metode untuk membuat kaca borosilikat, yang kedua diagram alir kualitatif proses industri kaca borosilikat, perhitungan, proyeksi pabrik di tahun 2025, kemudian MSDS kaca borosilikat, poin-poin penanganan bahan dasar berdasar MSDS, dan yang terakhir fungsi atau manfaat kaca borosilikat. Nah, aku kan? Jadi yang pertama itu metode untuk membuat kaca borosilikat, yaitu kaca borosilikat buat dengan menggabungkan dan melebur oksida borat, pasir silika, abu soda, dan alumina. Karena kaca borosilikat meleleh pada suhu yang lebih tinggi daripada kaca silikat biasa, beberapa teknik baru diperlukan untuk proses industri. Proses pembuatannya bergantung pada geometri produk dan dapat dibedakan antara metode yang berbeda seperti mengambang, menggambar tabung, atau percetakan. Next. Diagram alir kualitatif proses industri kaca borosilikat. Ya, teman-teman bisa dilihat diagram alir dari awal sampai menjadi kaca borosilikatnya. Seperti ini ya, teman-teman. Ya, next. Selanjutnya ada perhitungan di tahun 2025. Nah, data ini kita ambil di BPS di Badan Pusat Statistik. Yang pertama ini data ekspor, didapat segini, kemudian grafiknya seperti ini ya, teman-teman. Terus yang kedua ada data impor. Data impor didapat seperti ini, grafiknya kayak gini, terus didapat persamaan data ekspor tuh Y sama dengan 11.637 X min 2 pangkat 2 10 kali 10 pangkat 7. Kalau data impor didapat Y sama dengan 312.492 X min 6 10 pangkat 8. Kemudian ada grafik data kebutuhan. Didapat persamaan Y sama dengan 391.190 X min 8 10 pangkat 8. Kemudian ke perhitungannya, supply di tahun 2025 pada impor yaitu didapat impornya 32.796.300 ton. Kemudian pada perhitungan ekspor didapat 3.564.925 ton. Kemudian supply tahun 2025 didapat rumus impor plus produksi dalam negeri, sehingga didapat 34.611.300 ton. Sedangkan demandnya tahun 2025 didapat dari rumus ekspor plus kebutuhan pada tahun 2025. Didapat demandnya min 4.275.325 ton. Dengan kemudian yang kedua ada ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku tidak begitu langka ya, karena di industri rata-rata masih memproduksi kaca borosilikat untuk kaca bangunan, alat-alat laboratorium, dan lain-lain.
Selanjutnya ada NSDS kaca borosilikat. Kaca borosilikat memiliki koefisien ekspansi termal yang sangat rendah, yaitu sekitar sepertiga dari kaca biasa. Kaca borosilikat mulai melunak pada sekitar suhu 821 derajat Celcius, di mana suhu model 7740 memiliki viskositas borosilikat tinggi dari 107,6 bobot. Kaca borosilikat lebih padat dari kaca biasa. Kaca ini tahan terhadap asam, alkali, air, ketahanan korosi, stabilitas termal yang baik, stabilitas kimia, dan sifat listrik, memiliki ketahanan kimia, tahan guncangan termal, sifat mekanik yang baik, tahan suhu tinggi, dan karakteristik lainnya. Meskipun lebih tahan terhadap guncangan termal daripada jenis kaca lainnya, kaca borosilikat masih bisa pecah karena perubahan suhu yang cepat atau tidak merata. Poin-poin penting bahan berdasar MSDS. Pertama, health, normal material. Kedua, fire, tidak akan terbakar. 3, reactivity, tidak mampu meledakkan atau reaksi non-eksplosif. 4, weight spesial. Fungsi atau manfaat kaca borosilikat. Fungsi atau manfaat kaca borosilikat. Kaca borosilikat adalah material yang banyak digunakan pada alat-alat masak dan biasa dikenal dengan merek dagang Pyrex dan sebagainya. Keunggulan lainnya adalah sedotan kaca borosilikat bersifat non-poros, yang artinya bakteri dari minuman tidak akan menempel di sedotan dan pada jangka panjangnya bisa membuat kita jadi sakit. Sedotan kaca borosilikat juga hipoalergenik, jadi aman untuk orang-orang yang sensitif, memiliki alergi, dan anak-anak. Dari sudut pandang operasi dalam kondisi laboratorium, resistensi terhadap serangan bahan kimia sudah menjadi yang utama. Kualitas inilah yang dimiliki oleh tabung medis. Dalam proses memasak, unit tungku peleburan utama terlibat dengan suhu lebih dari 1300 derajat Celcius. Keunikan dari metode ini adalah bahwa lembaran yang dihasilkan tidak dipotong dan tidak diperbaiki sama sekali, tetapi digunakan oleh penggunaan akhir dalam bentuk siap pakai. Ini bisa berupa tabung, bejana, gelas, dan barang-barang lain yang digunakan dalam pengobatan dan dukungan teknis dari pusat-pusat penelitian. Peralatan khusus digunakan untuk memotong dan memoles ingot secara mekanis, yang darinya gelas laboratorium kemudian diperoleh dalam berbagai bentuk. Next. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.